Kalau Pical pikir-pikir ya, kayaknya udah lama banget deh Pical nggak bahas sebuah soundbar speaker. Mungkin bisa jadi juga teman-teman pas banget nih, lagi kebetulan cari soundbar speaker yang kecil tapi tetap masih ada kayak RGB-RGB-nya gitu. Nah, pas banget nih, karena Pical kebetulan mau bahas sebuah soundbar speaker dari brand NYK. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical mau bahas sebuah soundbar speaker dari brand NYK, yaitu NYK Nemesis Siren X30. Dimana produk ini tuh secara tampilan keren dan pastinya ada RGB-RGB yang cocok banget buat teman-teman yang mungkin mau meja setupnya agak-agak dibagus-bagusin gitu. Dan seperti biasa nanti untuk review kali ini Pical akan bahas sekilas untuk packaging, produk, dan juga seperti biasa kita akan tes audio dari speakernya. Jadi kita duduk manis dan kita akan mulai reviewnya. Kita mulai dari packagingnya dulu, di mana kotak kemasan ini tuh terbuat dari bahan karton yang tergolong tipis. Secara warna pun ini nggak terlalu jauh beda dengan produk-produk NYK lain, di mana hanya ada dominasi warna hitam yang ditambah dengan beberapa aksen berwarna hijau di sisi kiri dan kanan kotak. Kalau kita fokus mulai dari sisi depan kotak, nanti terdapat gambar produk, logo NYK Nemesis, model Siren X30, dan keterangan singkat dari speaker ini. Sementara di sisi kanan, terdapat keterangan fitur-fitur yang ada pada speaker ini, walaupun Pical nggak akan panjang lebar jelasin di sini, karena nanti Pical akan bahas juga di segmen berikut di video ini. Sementara di sisi kiri, hanya terdapat logo NYK Nemesis yang lengkap juga dengan nama model produknya ini. Terakhir di sisi belakang palingan hanya ada gambar dan juga spesifikasi lengkap dari speaker ini, beserta dengan petunjuk penggunaan dan juga kontak service center yang bisa dihubungi, plus ditambah dengan user manual yang ditempel dengan cover plastik transparan. Nah, setelah bahas kotaknya, kita coba lihat deh isi paket penjualannya, dimana lagi-lagi ini tergolong simple banget. Kita langsung akan menemukan unit speakernya yang masih terbungkus dengan rapi, dengan plastik transparan dan dijepit dengan 2 buah mika plastik pada sisi kiri dan kanannya. Jangan lupa juga ada kartu garansi di dalam kotak penjualannya ini. Selebihnya benar-benar nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Simple banget bener. Mulai dari desain, keseluruhan body speaker ini tuh ditutupi dengan material plastik berwarna hitam dengan matte finish. Tampilannya sebenarnya kelihatan bagus secara sekilas, karena ini hadir dengan serba gelap. Sementara pada sisi depan terdapat sepasang speaker driver yang ditutup oleh cover grill berbahan metal, dan juga serta ada LED RGB di sepanjang grill depannya ini. Sementara di sisi atas terdapat sederet tombol-tombol kendali seperti contohnya tombol mode, tombol plus, tombol minus, dan juga tombol power, serta sebuah slot kartu microSD card dan juga lampu LED kecil berwarna biru. Secara umum kalau teman-teman tanya gimana tombol-tombol kendalinya, Pical bisa bilang feelingnya sih tergolong B aja. Nggak ada yang terlalu spesial sebenarnya di sini. Dimana dia sebenarnya juga punya feedback yang memadai saat dipencet, jadi kita walaupun pencet kita tahu bahwa ini udah kepencet atau belum. Selebihnya ada tulisan Nemesis di sisi kanan yang berwarna putih sebagai identitas dari produk ini. Sementara kalau kita beralih ke sisi belakang dari produknya ini, nanti hanya terdapat stiker Nemesis dan juga kabel sebagai jalur untuk aux 3,5 mm dan satu USB Type-A male yang memiliki panjang 1,3 meter. Terakhir di bagian bawah speaker terdapat 2 pad karet sebagai kaki pada speaker ini yang membantu produk ini tuh nggak bergeser saat kita taruh di meja. Nah, kalau teman-teman tanya soal dimensi, maka produk ini sendiri memiliki ukuran yang surprisingly compact banget. Secara dimensi ini memiliki ukuran 28 x 6,5 cm dengan tinggi sekitar 5,5 cm dan berat 410 gram. Pical sih rasa dengan nama soundbar sebenarnya, makanya gimana ya, kalau soundbar tuh kita ngarepnya produknya tuh bisa agak panjang gitu. Tapi rupanya ini memang nggak terlalu sepanjang itu dan bahkan jenisnya kayak agak pendek gitu ya. Dan juga sebenarnya secara umum untuk build quality speaker ini Pical bisa bilang biasa aja. Bodinya memang terasa kokoh dan juga gimana ya sturdy lah gitu ya, kokoh. Dan ini dikontribusi oleh karena plastik ABS-nya, jadi terasa lebih solid. Di bagian audio, soundbar stereo ini sendiri dilengkapi dengan 2 buah driver speaker pada sisi depan yang masing-masing memiliki ukuran 50 mm. Speakernya ini dapat menghasilkan output total hingga 12 watt dan juga mendukung respons frekuensi mulai dari 45 Hz hingga 16.000 Hz. Namun Pical nggak puas di situ dan Pical akan coba jalanin ngetes beberapa performa dari driver speakernya, mempergunakan kayak tes-tes denger-denger lagu gitu. Pical dengerin lagu beberapa dengan genre-genre yang berbeda. Dan pada saat Pical tes dengan lagu yang banyak dentuman jedak-jeduk begitu, maka bassnya ini terasa kurang dan agak flat. Sementara juga di treble-nya ini juga berasa kayak ketahan aja suaranya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan dengan satu kata, ini berasa kayak sayur tanpa garam aja gitu. Hambar.
Dan lebih lanjut, Pichel juga coba tes suaranya, biar tahu sekencang apa, Pichel coba tes gitu ya. Maka Pichel dapat memutar lagu di volume speaker 100%, dan juga di laptopnya itu adalah 100%. Hasilnya, waktu kita ukur, speaker ini menghasilkan suara rata-rata 95,0 desibel, dan maksimum hingga 100,9 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh merupakan contoh suara dari NYK Nemesis Siren X30 soundbar. Check this out. Terakhir di bagian fitur, speaker ini sendiri memiliki keterbatasan di bagian fitur. Walaupun begitu, memang fitur yang ada ini sebenarnya tergolong cukup oke lah. Mengingat soundbar ini kan masuknya kepada kelas entry ataupun kelas budget gitu ya. Secara total pun ada beberapa mode RGB yang bisa dipilih, yaitu Rhythm Equalizer, RGB Spectrum, dan juga Breathing. Cara gantinya nanti gampang banget. Tinggal pencet aja sekali tombol mode untuk mengubah mode pada RGB lainnya. Dan yang menariknya nanti seperti kayak mode RGB Spectrum gitu ya. Ini tuh memungkinkan lagu RGB-nya tuh akan berubah tergantung dengan lagu ataupun suara yang dihasilkannya. Selebihnya untuk bagian konektivitas, maka speaker ini juga memiliki 3 mode input yang bisa kita pilih. Sehingga sedikit banyak bisa menyesuaikan lah kebutuhan dari teman-teman sekalian. Pertama yang paling jelas adalah mempergunakan port 3,5 mm yang diberikan secara langsung dari produknya. Hal ini dimungkinkan bagi gadget kita yang masih ada port 3,5 mm. Sementara koneksi kedua kita bisa melalui micro SD card, dimana caranya sangat mudah. Kita tinggal cari aja micro SD card dan isi lagunya ke situ. Maka speaker soundbarnya ini tuh akan langsung otomatis berubah modenya, serta lagu yang ada di dalam dari micro SD card-nya tuh akan langsung otomatis ke play. Nanti kalau misalnya kita mau gonta-ganti lagu di dalam dari micro SD card-nya, kita tinggal tekan tombol aja, tombol plus secara lama untuk naikin lagu ataupun next, ataupun tombol untuk negatif untuk lagu yang sebelumnya. Sementara untuk tombol power, teman-teman bisa pergunakan sebagai tombol play ataupun pause lagu. Setelah itu, untuk koneksi ketiga, yaitu kita bisa mempergunakan Bluetooth. Di mana, ya, soundbar ini sudah tersedia Bluetooth versi 4 yang bisa kita sambungkan kepada handphone ataupun gadget kita yang lainnya. Cara pairingnya sih mudah banget, dan harusnya nggak perlu Pichel jabarin di sini, step by step-nya. Karena biar videonya lebih hemat waktu aja. Cuma kelemahannya, yang Pichel tangkap dari Bluetooth-nya ini adalah Bluetooth-nya tuh hanya bisa terkoneksi ke satu device saja. Nah, fitur-fitur yang tadi yang agak-agak cakep di atas itu ya, itu perlu ditenagai oleh daya dari laptop ataupun PC via kabel USB Type-A-nya. Ya, sebenarnya nggak laptop ataupun PC sih. Selama itu dia mempergunakan USB Type-A dan bisa menghasilkan daya, harusnya bisa. Sebenarnya sayang aja sih. Coba kalau misalnya ada baterai internalnya, akan jauh lebih portable sih ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, NYK Nemesis Siren X30 soundbar speaker ini merupakan speaker yang cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari budget speaker untuk melengkapi setup gaming gear-nya ataupun mungkin buat hias ruangannya, atau bisa juga mungkin buat teman-teman yang sekedar milik-milikin barang yang unik-unik aja gitu. Soalnya, sepertinya tuh speaker ini diciptakan hanya sebagai kayak pelantang suara aja, ngenceng-ngencengin suara, dan juga mungkin unsur hiasannya, dan nggak diharapkan untuk dipergunakan dalam hal-hal yang serius. Untuk kualitas audionya sih memang sayangnya speaker ini bukan buat teman-teman yang demen banget dengan dentuman-dentuman yang bass high level gitu. Sementara di fitur pun juga ini Pichel bisa bilang super minimalis. Jadi ya speaker ini sebenarnya berada di antara ya desain yang ya lumayan oke, namun fitur yang cukup terbatas. Dan ditambah lagi dengan nilai minus pada speaker ini adalah kabel aux dan USB-nya itu dipatenkan dengan body speakernya. Di satu sisi sebenarnya ini baik ya untuk portabilitas, jadi kerasa simple dan ringkas banget akan speakernya. Tapi kita nggak perlu bawa kemana-mana, kabelnya udah langsung terhubung gitu. Tapi sisi negatifnya, kalau kabelnya rusak, entah gimana kita benerinnya, ya kan? Kalau misalnya kabelnya kepisah kan enak tuh, misalnya kita colok gitu ya, terus kemudian bengkok atau apa, rusak tinggal ganti. Dan juga concern Pichel berikutnya terkait dengan kabelnya ini berasa kayak kurang panjang aja gitu kabelnya. Jadi harus benar-benar diperhatiin terutama untuk peletakan kepada PC yang misalnya jauh di bawah gitu. Dan nanti kalau teman-teman ada yang mungkin minat, soundbar speaker itu dibanderol dengan harga 200.000 di online store kesayangan teman-teman sekalian. Harga yang tergolong oke sih menurut Pichel. Apalagi dengan offering fitur yang tadi Pichel jabarin, harusnya sih ya cukup worth it lah. Sementara untuk kualitasnya, ya bisa bilang ada harga ada kualitas sih. Nggak bisa terlalu dalam bisa ngomong ya. Dan buat teman-teman yang nanti mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang sampai kecantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini. Plus kunjungi sosial media dari PMG, yaitu di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Ada juga YouTube channel kita yang lain yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang liput cerita dari pelanggan dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video.
Bye-bye. Ya ini mungkin buat kita pakai jadi apa ya? Ya buat hiasan robe kali ya. Di belakang gitu, biar minimal udah nyala-nyala kayaknya. Gimana guys? Kita jadiin hiasan aja nih speaker. Udah kebanyakan juga sih, speaker ini nggak bisa dipakai juga.